Halo teman-teman, bersama saya Yohanes Katekis. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama orang-orang dengan latar belakang pendidikan agama Katolik dari berbagai universitas yang ada di Malang, Madiun, dan Jogja. Untuk itu kita perkenalan saja. Silahkan perkenalan. Halo teman-teman, nama saya Yohanes Chandra Kurnia Saputra. Saya alumni STP IPI Malang tahun 2014. Saya sekarang berpastoral di Stasi Santo Yohanes Bosco Tinggi dan juga sebagai guru agama di SMP Katolik Mardiwiata Kediri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Chandra. Kemudian yang di sebelah saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya IDP Purwasanuso, bisa dipanggil Adi. Saya mahasiswa Sanata Dharma, jurusan Pendidikan Agama Katolik, angkatan 2017 dan sekarang masih semester 8, belum lulus. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Kemudian yang di sebelah saya ini, silahkan. Ya, halo teman-teman, nama saya Octavianus Antar Sinja, saya biasa dipanggil Anta. Saya dari STKIP Widya Yuwana Madiun, sekarang semester 6. Itu aja. Oke, terima kasih. Dan kami semua yang ada di sini berada di Paroki Santo Vincentius Apaulo Kediri, lebih tepatnya dari wilayah Gringging. Jadi Gringging ini cukup subur dalam panggilan sebagai guru agama Katolik. Oke, kita santai saja, mulai tanya-tanya apa sih yang ada di kampus dari Malang, dari Madiun, dan dari Jogja. Nah, untuk itu kita berangkat dari satu pertanyaan mendasar. Kira-kira yang menarik dari kampusmu apa sih? Kita mulai bertanya, mulai dari yang paling kanan dulu ya. Yang menarik apa, Mas? Baik, terima kasih Mas Ega. Kalau saya di STP IPI Malang itu, menurut pengalaman saya selama kuliah di sana, yang paling menarik itu, yang pertama itu adalah ofisi pagi dan ofisi sore. Oh gitu. Ya, jadi di IPI Malang itu diberlakukan wajib ofisi pagi jam 5:30 dilanjutkan dengan ibadat, dan juga sorenya juga wajib ofisi sore jam 3:30. Kemudian yang kedua yang menarik juga itu adalah pada waktu KKN. Oh, KKN. Gimana, Mas? Bisa diceritakan kisahnya? Jadi di IPI ini adalah kampus yang memperlakukan KKN yang cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun. Jadi KKN-nya itu 1 tahun. Di situ kita akan berpastoral dengan 7 teknik dan 10 langkah. Jadi mulai dari analisis kebutuhan umat di situ sampai penyusunan program hingga nanti pada akhirnya adalah evaluasi. Dan pada waktu itu saya mendapat tempat KKN di Paroki Santo Paulus Juanda Sidoarjo. Saya tinggal di salah satu tempat rumah di situ, salah satu lingkungan, dan bidang pembinaan saya adalah umat di lingkungan dewasa, umat lingkungan dewasa. Tentunya banyak suka duka di situ, Mas. Tentu saja karena pada waktu itu kan kita usianya masih muda dan langsung terjun di lingkungan yang notabene adalah orang-orang sudah senior. Apalagi kita harus tinggal bersama umat di situ selama 1 tahun. Nah, itu menarik. 1 tahun berada di tempat baru, di tempat yang asing, nggak kenal sama sekali. Di sana ngapain aja, Mas? 1 tahun itu. Di sana itu kegiatannya yang pertama adalah katekesi sekolah, yaitu mengajar. Tiap hari ke sekolah. Saya mengajar di SMP Katolik Stanislaus II. Stanislaus II. Itu alamatnya itu di
sekitar Kenjeran. Jadi Surabaya. Maksudnya Surabaya. Surabaya Utara. Karena pada waktu itu kita harus mencari sendiri tempat praktek untuk mengajar di sana selama 1 tahun pelajaran saya mengajar di SMP Islamis Laus. Banyak pengalaman juga di sana, termasuk juga teman-teman guru di sana. Terus yang kedua yaitu berpastoral dengan umat, menyusun program kebutuhan umat. Kebetulan di sana adalah saya membuat program itu adalah pelatihan katekese. Jadi umat-umat yang notabene yang memimpin doa itu hanya itu saja, yang lainnya diharapkan bisa memimpin dengan cara memberikan pembekalan. Jadi supaya semakin banyak umat di lingkungan tersebut yang berani untuk memimpin doa-doa di lingkungan. Selain itu juga tugas tambahan sebagai pembina dia, membantu ibu di sana sebagai pembina dia. Itu ya. 1 tahun. 1 tahun. Ngeri. Oke, itu yang dari IP Malang ya. Jadi dari Keuskupan Malang. Kemudian kita beranjak ke yang jauh lagi dari Sanata Dharma Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang. Gimana? Yang menarik di kampus ini apa? Kalau dari saya yang menarik di kampus saya itu relasi antar teman, angkatan juga dosen. Jadi di sana itu rasa kekeluargaannya itu benar-benar kerasa menurut saya. Jadi ketika saya sendiri ketika masih junior itu, kalau belum tahu apa-apa soal apa perkuliahan atau apa itu, saya bisa tanya kepada kakak tingkat atau dosen-dosennya itu terbuka sekali. Jadi saya tidak merasa sendiri gitu. Jadi mau saling membantu gitu. Dan di situ juga rasa toleransinya itu besar, walaupun kami dari berbagai daerah tapi bisa solid gitu. Menurut saya seperti itu. Lalu hal yang mengena itu apa ya? Karena saya minatnya di pendidikan, jadi mungkin yang mengena bagi saya itu ketika saya menjalankan itu praktek di sekolah. Ajar ya? Ngajar. Oke. Entah itu magang 1, 2, 3 yang waktu hanya mengamati lalu mengajar selama 2 bulan itu. Sebentar, magang 1, 2, 3. Itu gimana itu? Magang 1 apakah ngajar SD, 2 SMP atau gimana? Yang magang 1 itu saya tuh hanya mengamati di SD, mengamati bagaimana proses administrasi sekolah seperti apa, seperti itu. Administrasinya di sekolah. Datang ke kantor lihatin itu lihat itu administrasinya seperti apa, terus proses pembelajarannya seperti apa, hanya mengamati saja. Ya. Yang kedua itu masuk lebih dalam lagi, sudah masuk per kelas. Itu sudah mulai mengamati citra kelas, respon pembelajarannya seperti apa, pembelajarannya di kelas seperti apa, seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah penyusunan bahan ajar sekaligus praktek mengajar selama 1 bulan. Yang ini 1 bulan ya, jadi ceritanya juga 3 bulan ya. Prakteknya 3 bulan ya. Jadi yang cuma datang mengamati di kantor, kemudian datang mengamati di kelas, kemudian langsung praktek menyusun plus mengajar gitu ya. Itu yang menurut saya itu mengenalnya itu karena ya mungkin karena panggilan saya dari dulu pengen jadi guru agama. Jadi ketika saya dihadapkan dengan hal yang semacam itu, ikut sekolah, jadi saya tuh punya rasa semangat gitu, ngajar anak-anak gitu. Meskipun ya mungkin ada lah dinamika yang baru gitu, mungkin ada yang kita tuh juga merasakan loh, kalau dulu tuh misalkan kita waktu diajar itu kita sering selengean sama guru gitu, nggak mau dengerin guru gitu. Pas kita praktek itu tuh kita juga merasakan gimana pas kita ngajar tuh ada murid yang selengean, kita tuh juga sakit hati. Perasaanmu ya? Nah, iya kayak jengkel. Kok nggak niat ya. Tapi kok setelah itu saya, tapi saya dulu juga seperti itu. Jadi ya mungkin ini balik dari apa yang saya lakukan dulu. Tapi sini juga
pembelajaran buat saya kalau jadi seorang pengajar atau pendidik itu harus memiliki kesabaran. Itu saja sih. Iya, memang secara umum mungkin juga dialami oleh beberapa teman ya. Kalau pelajaran agama itu kerap kali disepelekan karena mungkin tidak masuk ke dalam pelajaran yang di ujian nasional ya mungkin ya. Iya. Sehingga wes kono-kono lah. Ini nganu ndek gak menentukan kelulusannya. Tapi itu sebenarnya menentukan pada sih. Kalau agama itu sangat menentukan. Menentukan ya. Kan kalau mata pelajaran yang tidak boleh di bawah KKM itu agama dan PPKN. Artinya kalau di bawah KKN dia nggak bisa lulus juga. Lalu Nah, nggak bisa itu. naik kelas. Yang sering kali nyepelekan pelajaran agama, dengarkan. Agama dan PPKN khususnya. Walaupun tidak dipakai sebagai ujian nasional, itu juga menentukan kelulusan dan kenaikan kelas. Itu ya. Oke, terima kasih yang dari Sanata Dharma, sangat mengesan pendidikan ya. Iya. Selama 3 bulan. Kemudian dari Widya Yohana Madiun gimana, Mas? Ya kalau di Widya Yohana Madiun itu banyak hal yang mengesankan. Mulai kalau dari saya sih yang mengesankan itu ketika praktek pastoral. Ada 3 praktek pastoral di lingkungan, kemudian stasi, kemudian paroki. Nah, yang di lingkungan dan stasi ini saya sudah mengalami. Tapi kalau di paroki ini kan barusan kali ini bulan ini juga. Ketepaan itu. Iya. Terus yang saya ceritakan ini yang di praktek lingkungan dan stasi. Ada banyak hal yang mengesankan di situ. Ketika di lingkungan saya ini menjadi mahasiswa yang sungguh-sungguh dituntut untuk maju. Maju dalam hal apa? Maju dalam hal pastoral, kemudian maju dalam bagaimana cara memimpin ibadat, kemudian maju dalam administrasi lingkungan dan sebagainya. Kebetulan pada waktu itu juga saya di lingkungan itu suruh membuat yang namanya ibadat Santa Pelindung Lingkungan. Wah, izin ibadat. Itu semester berapa, Mas? Ibadat. Semester 3. Semester 3. Jadi setelah lulus SMA langsung 1,5 tahun ya berarti 1,5 tahun suruh terjun ke umat. Nah, pada waktu itu ketika menyusun ibadat itu kan yang namanya kami tidak terlalu mengetahui ya bagaimana cara teknisnya atau apa. Tapi ketika kami membuat akhirnya juga jadi dan respon umat juga bagus gitu. Dengan adanya penyusunan ibadat itu umat semakin paham dengan siapa sih Santo Pelindung Lingkungan itu. Umat semakin mengenal dan kemudian di situ juga ada lagu lingkungan. Jadi kalau di sini kan tidak ada, ya kan? Belum. Iya, sering terlalu banyak. Di berbagai tempat memang jarang ya. Kemudian pada saat itu kamu suruh membuat lagu lingkungan. Jadi lagu lingkungan itu kami buat. Pada waktu itu juga umat yang belum tahu mengenai lagu itu semakin tahu dan kemudian dengan ibadat itu semakin menghayati spiritualitas Santo Pelindung yang mereka miliki. Kemudian menarik juga pada saat kunjungan pastoral atau pastoral kunjungan. Kalau kunjungan pastoral mungkin kami hanya datang kemudian tanya-tanya. Tapi kalau pastoral kunjungan itu kami ada yang namanya kegiatan yang perlu kami rencanakan. Contoh aja ibadat keluarga. Ibadat keluarga, kemudian jika ada umat yang mengalami problem dan sebagainya, maka disitulah juga pastoral kunjungan ini berperan sebagai peneguh, motivasi, pendoa dan sebagainya. Nah, menarik ini pada saat itu saya di lingkungan itu menemui nenek yang paruh baya, yang di rumahnya sendiri. Beliau anaknya tinggal di luar kota, kemudian suaminya itu meninggal. Dia merasa kesedihan dan saya bersama teman saya itu menemani beliau. Jadi ketika waktu itu saya pastorali,
Ya saya fokuskan ke beliau dan beberapa umat yang membutuhkan. Nah saat itu juga pada saat pastoral itu umat yang saya doakan ini sungguh-sungguh merasa diteguhkan, yang dulunya sedih karena mengenang kepergian suaminya sekarang menjadi semakin legowo, semakin senang dengan kedatangan kami. Ada banyak hal yang menarik di situ dan saya memaknai itu sebagai inilah tugas kita, tugas sebagai guru agama, bahwa bukan hanya kita membimbing imannya, tapi juga membimbing mental umat, terus kemudian membimbing diri umat supaya umat juga merasa diperhatikan. Kalau misalnya kita kan terkadang kalau di sekolah sibuk sekolah, ya. Kalau di lingkungan ya sibuk, mungkin tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, tapi lebih ke hal-hal mendasar. Karena pada saat itu juga saya merefleksi bahwa ini yang sudah sebenarnya menjadi seorang tokoh agama yang sungguh-sungguh memperhatikan umat-umat yang membutuhkan, terutama umat-umat yang mengalami problem dalam keluarga dan sebagainya. Nah di lingkungan itu kemudian kalau di stasi ini lebih menarik sekali, karena di stasi kan kita berangkat dari kampus, kemudian Sabtu Minggu itu ke stasi, kemudian di stasi kita disambut umat, kemudian ketika disambut umat kita diperhatikan, dijagomi. Nah, kalau bapak-bapak sih enak juga. Misalnya kita di stasi, apalagi stasi dulu, kan orangnya enak-enak, bisa diajak rokokan. Karena saya seorang perokok, ya sampai malam pun saya bicara sama umat, sampai melekan gitu. Tapi bukan rokoknya yang penting. Bukan rokoknya yang penting, tapi gimana cara kita relasi dengan umat supaya ajur supaya ajur dan ajar. Kemudian kita mencair ke umat dan sungguh-sungguh mengerti apa sih yang dialami umat. Di situ menarik, sangat menarik bagi saya karena banyak hal saya belajar dari sana dan ya membekali sekali supaya kita tahu bagaimana menjadi seorang katekis yang sebenarnya. Kalau saya kan basicnya katekis, jadi saya lebih memperhatikan ke umat, bagaimana kebutuhan umat, keprihatinan umat dan sebagainya. Nah, menariknya di situ teman-teman. Ya. Oke. Gitu, Pak Ega. Terima kasih. Jadi itulah suka dan bukan suka ya. Hal yang menarik. Yang sangat mungkin bisa dikatakan momen-momen yang bakal diingat dari kampus IPI yang pastoralnya selama 1 tahun di luar kota, kemudian magang di sekolah 3 bulan ya, 1 bulan, kemudian pastoral 1, 2, dan 3 dari Widya Yuwana. Nah itu kalau hal yang paling menarik ya. yang kesannya baik lah ya. Kemudian saya juga ingin bertanya, yang kedua ini ada nggak sih hal-hal yang menurutmu menjengkelkan, pengalaman yang kurang menarik kan ya, pengalaman kurang menarik selama kuliah di kampusmu? Yang pertama saya ingin bertanya dari yang Jogja dulu aja lah, ada nggak Mas? Nah, ada sih. Kemarin itu kan praktek di pastoral di stasi di stasi juga di paroki itu kan harusnya itu dilaksanakan di 1,5 lah. 1,5 bulan. Nah, lalu sebelum itu juga ada namanya itu praktek SCP, itu masa prapaskah. Kita tuh mimpin kegiatan pendalaman. Nah, SCP itu apa Mas? SCP itu apa? Share Christian Praxis. Jadi bisa dikatakan SCP itu salah satu metode katekese gitu ya. Ya. Oh, jadi salah satu metode pengajaran. Nah, gimana? Nah, paket terpaling itu kan harusnya saya itu kan bisa praktek kan di lingkungan. Tapi pas itu pas pandemi. Oh, Pas pandemi.
Jadi pelaksanaan itu kurang maksimal karena pas di Jogja saja sana itu harusnya saya praktek tapi batal dikarenakan yaitu pagi masuk setelah dari keuskupan untuk mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang ada di gereja itu dihentikan, juga di lingkungan sudah dihentikan, akhirnya ya udah tidak terlaksana. Yang terlaksana hanya melaksanakan praktek ketika di angkatan dan juga di lingkup teman-teman angkatan laki-laki. Terus di sini akhirnya ke sini kan kemarin itu. Jadi kurang mengenanya karena saya tuh nggak bisa merasakan itu apa yang ada di situasi umat seperti yang disaringkan Mas Anta tadi. Itu tuh saya kurang Dinamika umatnya itu kurang. Nah itu. Lalu yang apa ya? Tugasnya banyak sih. Oh, tugasnya banyak. Iya, Tugasnya banyak sih. Itu ya gambar ya. itu tugasnya banyak. Kayak kemarin itu praktek di paroki. Praktek di paroki itu kami persiapannya itu kurang lebih 1 bulan juga. Jadi kalau di total itu 2 bulan lah dari persiapan hingga praktek. Nah itu menurut saya tuh stres banget loh ya karena pandemi ini juga. Jadi itu juga faktornya yang harusnya kami bisa praktek di luar Jogja tapi tetap di Puskesmas Semarang itu harusnya bisa di situ, tapi karena pandemi ini harus di dekat-dekatnya, jadi tidak bisa. Biasanya kan nginep kan di tempat. Kalau nginep kan kesannya beda kalau pulang sendiri kan, dinamikanya kan nggak beda. Seperti itu. Oh, berarti pastoralnya tidak hanya sekolahan 3 bulan tadi ya? Iya, Tapi bisa diceritakan yang 3 bulan tadi itu semester berapa? itu semester 2 1 bulan. Lalu semester Januari itu semester 5. Yang semester 5 yang pastoral SCP tadi. Karena yang semester 5 itu yang 23. Oh, gitu. Praktek sekolah. Oh iya. Yang satu itu yang Semester 2. Yang 23 semester 5. Kemudian yang SCP tadi semester 8. semester berapa? 7 prakteknya 6 praktek SMP, lalu semester 7 nya itu praktek di paroki. Oh iya. Bantu-bantu di paroki ya? Selama 1 bulan. Kita juga buat program di situ. Nah programnya pun juga sempat nyendat. Sebenarnya kemarin waktu mau menyusun program itu di otak saya itu banyak banget pengen ngajar itu dia bikin rekoleksi, bikin lomba-lomba banyak gitu. Nah karena situasinya kurang mendukung, akhirnya kami hanya mengikuti saran dari Bawa Paroki. Walaupun memang 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Jadi Karena 1 bulan itu menyusun rencana kegiatan, koordinasi segala macam, plus pelaksanaan sampai ke laporan. sampai kalau laporan ada sinyalnya lagi. Oh, gitu. Cuma totalnya kalau itu 2 bulan lebih seperempat lah. Hampir 2 bulan lebih 15 hari lah Ya 12,5 bulan ya. Tapi Iya. itu plus persiapan, terus 1 bulan itu sudah diandaikan persiapan sudah matang semua, tinggal pelaksanaan Ya. sampai laporan. Oke, berarti 1 bulan itu full melaksanakannya ya. Jadi karena kemepetan waktu, kemudian benturan dengan pandemi juga, sehingga jadi pengalaman yang kurang menyenangkan. Iya. Tapi dalam satu bulan itu jalan gitu loh. Maksudnya walaupun pandemi itu kita tuh juga bisa melaksanakan dengan lancar. Malah kita tuh kayak dalam 1 bulan tuh kayak dianggap benar dianggap sama umat. Waktu di lingkungan praktek mimpin ibadat, waktu di paroki juga waktu buat membantu untuk dekor atau mengatasi seminar dengan dinamika dengan UMK-nya juga kita tuh benar-benar dianggap gitu.
itu yang mengenal walaupun sebentar. Mungkin kalau lama, kalau mungkin 3 bulan atau 2 bulan itu lebih mengenal lagi Iya, iya. rasa. Oke, terima kasih tadi. Kemudian saya ingin juga bertanya ke yang dari Madiun. Apa? Ada nggak tak? Kalau duka sih pasti ada. Salah satu duka ya tugasnya banyak. Kalau soal hal-hal yang lain sih saya rasa tidak, cuman tugasnya banyak itu aja. Yang banyak. Tugasnya banyak, kemudian apalagi pas kita benar-benar terjun ke lapangan, kemudian ada tugas kampus, kemudian kita harus menyesuaikan tugas kampus dan tugas lapangan ini, terus sangat-sangat melelahkan gitu. Melelahkan. Kadang-kadang teman-teman juga termasuk saya itu melalaikan tugas dari kampus dan tugas kuliah, tapi mengutamakan tugas pastoral. Itu yang menjadi keluh kesahnya, dan di saat itu juga banyak nilai kuliah itu yang turun. Karena fokusnya tersorot kepada tugas pastoral tadi. Nah, semisal bisa mengatur waktu pasti tidak ada. Tapi ya saya alami sendiri karena apa ya, semangat untuk melayani, semangat untuk bergaul dengan umat kan lebih enak daripada kita duduk manis ngetik tugas yang membosankan kan. Kalau kita bergaul ke umat, kemudian kita ngobrol ngopi begini kunjungan itu kan lebih enak, kemudian lebih banyak hal yang kita pelajari, tidak hanya soal teori. Tapi kalau kita pastoral kan ada banyak hal yang perlu yang saya dapat, yaitu itu termasuk dukanya ya. Sekiranya Dukanya pengalaman yang kurang menyenangkan terkontak tanding ya, antara yang di kuliah, yang di kampus dan yang di lapangan, karena dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian juga rasa capek kadang kalau dari stasi kan, apalagi pas saya itu stasi Ngawi Rambi. Nah, ada stasi itu, kemudian Rambi itu ada stasi Roto. Saya yang sembunyinya itu. Jadi pas waktu ke sana, kemudian saya pulang, wah masih capek, apalagi tambahan tugas hari Senin hari Minggu. Padahal kan kita minggu malam itu baru pulang, kemudian Senin itu sudah membuka, wah itu rasa capeknya terasa banget. Pas turba juga begitu, pas di lingkungan turba, terus ada turba kan sama 1 minggu, pas waktu itu pasca Natal kita buat dekor, kita buat acara dan sebagainya. Nah, melalaikan lah tugas dari kuliah itu. Jadi turba itu selama 1 minggu full meninggalkan kampus gitu ya? Ya, meninggalkan kampus. Yang biasanya cuma 1 minggu itu 1 minggu full. Wah, 1 minggu. Sangat melelahkan. Tapi ya senang lah. Meskipun juga ada banyak hal yang kita dapat. Ya enaknya. Ada kesan positif. Ya, tetap ada kesan positif diserubung. Oke, terima kasih. Kemudian yang dari IP Malang gimana, Mas? Dari Malang apa ya? Mungkin yang pertama itu karena saya dulu waktu masuk itu nggak ada basic dari seminari, dari SD, SMP, SMA itu negeri. Saya teman-teman saya negeri semua, banyak yang muslim. Kemudian masuk itu yang mungkin yang kaget itu pada waktu harus 5:30 itu harus ada audisi. Oh iya, yang pagi itu ya. Jadi jam 5 itu sudah siap-siap. Dan itu terus setiap hari selama 5 tahun. Wah, 5 tahun. Jam 5:30 pagi. Iya, 5:30. Tapi kadang ada bolongnya. Nah, itu yang kos-kosannya jauh itu gimana, Mas? Apa itu resikonya mereka? Oh gitu ya. Jadi enggak ada kayak asrama kayak Kalau pada waktu zaman saya awal-awal dulu tidak ada. Yang ada hanya yang prodi pelayanan pastoral, wajib asrama. Tapi kalau sekarang ini ada satu rumah dibuat asrama, tapi hanya untuk beberapa anak saja. oh ini saya baru tahu nih, ada prodi pelayanan Pelayanan pastoral, pastoral, kemudian
pendidikan dan pengajaran agama Katolik itu 2 prodi S1. Oh loh, kalau pelayanan pastoral itu Kampusnya di Jalan Galunggung di Asrama Bakti Luhur. nanti jadi apa? Bukan jadi guru agama ya? Bisa jadi guru agama tapi mengembalikan ikatan dulu di Bakti Luhur selama kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi pelajarannya sama? Beda. Oh, Kalau beda. mereka ada spesialisasinya itu tinggal bersama anak-anak yang dirawat di Bakti Luhur berkebutuhan khusus. Jadi mereka sudah dibekali basicnya ke situ. Tinggalnya juga di situ. Tinggalnya di situ, ada yang tidak tinggal di situ. Mungkin kalau hanya bayar sendiri, tapi cuma segelintir anak mahasiswa aja. Oh gitu. Ya mungkin pada waktu semester akhir dia tidak mau ikatan dinas, akhirnya bayar sendiri tapi tidak boleh tinggal di situ. Tapi hanya sedikit. Tapi sebagian besar itu ikatan dinas. Ikatan dinas. Pelayanan pastoral. Mereka sudah ngerawatin Ya orang-orang. itu luar biasa sekali. Prakteknya kan Jam setengah 6 harus stay di Ya. kampus ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apalagi? Ya mungkin pada waktu weekend itu juga tidak bisa pulang karena ada namanya weekend pastoral. Itu yang dimulai pada semester ke 34, 34, kemudian 56 itu full KKN. Full kakaknya 1 tahun tadi ya. 78 itu weekend lagi. Weekend lagi. Wah, Jadi Sabtu Minggu nggak bisa pulang karena kita harus melaksanakan tugas weekend pastoral di stasi-stasi. Stasi-stasi tapi masih dalam kota. oh stasi dalam kota sekitaran Malang ya. Malang kota dan Kabupaten Malang. Kemudian juga pada waktu Paskah itu juga tidak bisa pulang. Paskah karena pekan suci itu wajib mengikuti live-in. Jadi setiap pekan suci itu pasti live-in. Oh berarti ya sama Selama ya. berapa lama? 1 minggu. Oh, Sama seperti ya. itu berarti ya. Mungkin sama. Kalau istilahnya di Malang itu live-in, live-in. nah kalau di STKP Wijayuana itu Tapi ini live-in-nya ini ini Gimana, Mas? jauh masalahnya. Oh, bukan di tempat yang weekend biasanya dipakai Bukan. weekend itu. Bukan. Oh, Jadi kemudian gimana? ditempatkan di kalau saya dulu di Loh Dalem. Loh Dalem itu Malang Selatan. Wah, dalam Malang Ya, Selatan. terus yang terus di Santa Maria Blitar tapi di stasiun Serengat. Terus yang paling jauh yang terakhir 2000 saya mau lulus ini 2014 itu di Curahjati Banyuwangi. Wah, Di pinggir pantai. berapa orang Mas? Kayak gitu tuh. Itu semua mahasiswa wajib ikut. Semua. Iya. berarti Tapi yang pelayanan pastoral tidak. Hanya mahasiswa PPAK Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik S1 dan pastoral S2. berarti ketika live-in mereka bersama Mas? Naik bis. Maksudnya dalam pelaksanaannya itu Dibagi. oh dibagi. Jadi nanti misalnya ada berapa mahasiswa, 10 mahasiswa ditaruh di stasi ini. Oh gitu. Stasi ini kan jauh-jauh stasinya. Ada yang di pusat paroki, yang enak ya di pusat paroki itu posisinya. Iya, Bukan yang di sana pelosok itu. itu ya. Di sana itu paroki tapi parokinya itu paroki jauh dari kota, bukan di Banyuwangi kotanya. Besar sepet. Curahjati. Jadi ya praktis Paskah ya bisa pulang. Kemudian weekend juga bisa pulang. Misalnya pulang itu hanya itu semester gitu aja. Curi-curi waktu kalau ada tanggal merah. Berarti sepanjang kuliah itu pasti Praktek. ada pastoralnya ya. Prakteknya banyak. Pun pastoral. Tapi masuk ke umat itu apa ya? Pribadi, maksudnya ada kelompoknya apa enggak? Kalau masuk ke umat itu yang pertama itu memang kampus sudah bekerjasama dengan paroki. Jadi biasanya langganan. Jadi bukan paroki baru enggak. Ya maksudnya, oh ya sorry, maksudnya gini, misalkan Mas Andra masuk ke stasi A atau paroki A, kan tadi 10 orang itu ya. Iya. Nah, apakah nanti 10 orang itu bakalan bersama-sama Nah, atau pecah sendiri-sendiri? lagi, ya, pecah lagi. Jadi satu rumah itu biasanya 2. Saya dulu waktu di Banyuwangi itu satu rumah itu 3.
dengan teman saya Satu orang di sama Tangerang. Medan ya. Jarak antar stasiun juga jauh-jauh. Setidaknya ada temen lah. Setidaknya ada teman. Tapi kalau KKN sendiri, Yang KKN yang 1 tahun itu ya. Sendiri. 1 tahun mah sendiri. Nah, misalkan orangnya cuma pendiam gitu, tolak tak mas. Ya iya. Harus pandai-pandainya gitu. Harus kerasan harus diusahakan harus kerasan. Ada yang pulang nggak mas? Banyak. Jadi pada waktu seleksi alam yang benar-benar seleksi di IP itu pada waktu KKN. Jadi kalau sudah pulang itu dia ngulang tahun Dia depan. KKN bisa pulang, jadi dia pasti sampai selesai juga bisa. Tapi kalau pada waktu KKN dia nggak pulang, banyak itu juga. Itu pasti dia juga nggak banyak. Sudah keluar gitu. Iya. Jadi ada aja halangannya. Entah nggak kerasan atau teman saya dulu di Kalimantan juga ada masalah, jadi nggak lanjutkan lagi di Flores. Selama 1 tahun lu sampai Flores juga. Ada bagian besar di luar Jawa. Saya dulu sebenarnya pengen di luar Jawa, tapi ya pikir-pikir juga belum pernah ke sana. Rata-rata di luar Jawa. Dan memang itu pengalaman yang menarik dan tidak bisa diulang. Jadi sempat menyesal kenapa saya nggak KKN di luar Jawa. Betul ya. Ya, itu pengalaman menarik. Oh, selama 1 tahun saya nggak bisa bayangin. Itu mungkin juga bisa pecah kalau orang Ya, waktu KKN. Iya. Ada nggak sih mas? banyak mas. Kalau punya istri. Iya, jadi misalnya yang berangkat KKN 40 itu yang kembali itu bisa sampai 5. Wah, dari 40 orang yang berangkat pulang-pulang 35 itu ada yang menikah, ada yang pindah kampus karena nggak kerasa. Wah, itu yang di Ada, semester masalahnya pasti ada. 5 tadi ya. Wah, di pertengahan kuliah dihadapkan Seleksinya itu di KKN seleksinya. Iya, Ya, itu saya nggak suka juga, ada sukanya ada dukanya kan menurut saya itu. Iya, iya. Pengalaman juga. Jadi semuanya tertumpu di situ seakan-akan ya. Apa yang dipelajari di kampus terapkan 1 tahun. Ngomong apa yang dikuliahkan harus diomongkan 1 tahun itu wah, ngeri sekali. Tapi kalau jadi sekolah. Iya. Kalau kuliahnya itu mungkin hanya jam 8 sampai jam 1 sudah. Begitu. Sehari-hari Ya, sehari-hari setelah ofisi belajar itu pulang jam 8 masuk. Tapi pastoral tadi sudah Pastoralnya itu. anu ya, maksudnya kalau di Widya Yohana Madiun kan selain pastoral juga dalam waktu yang bersamaan juga ada proses kuliah. Iya. Nah, di Malang Kalau juga di seperti itu pastoral bersamaan dengan praktek kuliah itu semester 1 semester sudah semester 4. Jadi weekend pastoral. Pastoralnya cuma 1 minggu, Senin sampai Jumat kuliah. fokus. Oh, jadi bisa fokus ya. Ya, dan juga semester setelah KKN itu 4, 5, 6, 7, 8 itu juga weekend pastoral sambil kuliah. Tapi kalau KKN full, tidak ada kuliah. Semester akhir kuliah sambil mengerjakan skripsi, tidak ada praktek. Prakteknya selesai. Wah, wis. Agar enteng nih. 1 tahun selesai. Iya, iya. Sampai praktek terus. Nah, Tapi juga menarik bekal ketika kita sudah selesai. di guru agama itu juga sebagai fighter ternyata ya. Selain mengasah otak dengan mempelajari pelajaran agama, ajaran-ajaran gereja, juga praktek ke lapangan. Ya, jadi kurang lebih itu ya yang menarik dari masing-masing kampus. Kemudian hal yang kurang menyenangkan atau mungkin tantangan-tantangan ya, saya nyebutnya tantangan aja ya. Saya ingin tahu, mungkin juga untuk informasi aja ya, kira-kira kampusnya ini masuk ke akreditasi apa, mungkin kelebihannya di mana ya, istilahnya promosi kampusnya masing-masing lah ya. Jadi kalau di kampus itu kayak gini supaya bisa buat pertimbangan untuk teman-teman yang mungkin mau masuk jurusan agama gitu ya. Nah, tadi sudah tak tanyain semua, Bro. Oh iya.
Saiki mulai dari Anta dulu ya. Apa kelebihan ini? Ya, kamu promosikan ya kampusmu. Ya kampus Apa enaknya ya? STKP Widyayana itu kelebihannya itu banyak. Kalau dari saya kelebihannya yang pertama itu soal fokus. Nah, fokus kami adalah membentuk katekis, juga bisa membentuk guru agama. Jadi tidak hanya satu aja, misalnya katekis, guru agama. Tapi kami membentuk dua kemampuan, sebagai guru agama bisa, sebagai katekis juga bisa. Kemudian dari segi apa ini ya? Mungkin fasilitas atau fasilitas di kampus saya cukup baik ya, mulai dari lab komputer, perpus, kemudian ruangan sudah ber-AC. Ya bukan apa-apa ya, ber-AC. Adun kan panas, jadi harus AC. Kemudian asrama itu ada namanya Rumah Bina Karya Ilahi. Itu ditempati biasanya sih mulai dari semester 1, semester 2 itu wajib di asrama. Terus di sisi lain di Rumah Bina kami itu mendidik membekali para mahasiswanya untuk berkembang. Di Rumah Bina ada program yang namanya sidang akademi. apa itu? Sidang akademi itu semacam kita menampilkan diri lah. Misalnya kalau sidang akademi itu ada debat, kemudian ada homili, kemudian ada teater, ada nyanyi, ada pencarian bakat dan sebagainya. Ada public speaking. Public speaking juga ada, kemudian bina rohani juga ada. Ya seperti di Mas Chandra kan ada visi. Kalau di Rumah Bina kami juga ada namanya doa pagi. Atau bisa, kalau tidak doa pagi itu bisa refleksi, kemudian bisa yang hipnotis itu. Jadi setiap hari beda-beda. Setiap hari beda-beda, ada jadwalnya. Ada banyak pembekalan di Rumah Bina yang disediakan oleh Rumah Bina untuk mengembangkan mahasiswanya, supaya nanti ketika keluar mereka yang mahasiswa di Rumah Bina itu bisa eksplor, bisa menerapkan apa yang dimiliki di Rumah Bina, apa yang didapat di Rumah Bina untuk studinya, untuk studi, untuk praktek-praktek. untuk praktek. Mungkin ada lagi Kelebihannya, kemudian dari sisi mahasiswanya kami juga sama sih, dari berbagai suku, budaya, ras, bahasa dan sebagainya. Itu menurut saya kelebihan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi di keragaman itu kami belajar banyak, misalnya budaya, bahasa, kemudian persaudaraan dan sebagainya. Kami belajar banyak dari situ, dan menurut saya inilah kekayaan kampus yang sebenarnya. Tuh. Kemudian kalau kelemahan sih apa ya? kelemahan yang menurutmu ya. Jadi ini tidak mewakili secara umum ya. Jadi apa yang benar-benar dirasakan. Nah, ya. Kalau kelemahan sih dari segi mungkin Perpusnya gimana? perpusnya di kampus saya, itu kurang lengkap. Jadi ketika kami membutuhkan buku yang sekiranya ini perlu atau buku yang terbaru itu jarang kami dapatkan. Ada buku yang lama tahun 1800 berapa Buku perjanjian lama semua. Di perpus itu banyak yang perlu diperbarui begitu. Kalau kami tidak ada, biasanya kami pinjam ke Bruderan Madiun. Jadi di Madiun itu ada apa? Asrama Bruder atau asrama Bruder. Dan di situ ada perpus juga di situ. Ya, biasanya kami pinjam di situ. untuk menunjang kekurangan tadi. Mungkin dari segi dukanya itu, segi kelemahan. Minusnya, cerita apa adanya ya. Mulai dari yang apa tadi?
asrama. Mungkin juga itu menjadi apa ya, nilai negatif juga mungkin bisa juga ya. Bisa juga. Jadi tinggal gimana menyikapinya. Nah, bagaimana menikah? Misalkan dari di asrama mungkin yang cinta kebebasan Cinta merasa kebebasan ya, terganggu. ya merasa terganggu. Apalagi kalau dari luar, orang dari luar yang biasa berandalan masuk ke asrama pasti di sana pasti ada masalah, naik pagar, Naik dan pagar. sebagainya. Pokok konyol-konyol Iya. kenakalannya. Oke. Ya, itulah. Mungkin Ada lagi ya? ya sudah. Mungkin akreditasi kampusnya apa? Akreditasi kampus masih B+. B+. Ya, masih B+. B+ itu bisa PNS ya? Bisa PNS. PNS kan minimal B+. B gitu ya? Ya, B. B. Iya Pak. Ayo B. B. C nggak bisa. C nggak bisa. B. Itu kemudian kalau kira-kira mulai daftar masuk kuliah sampai bisa lulus itu paling cepat berapa tahun? Paling cepat ya 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Dengan segala pastoralnya itu. 2 tahun nggak bisa kita pulang 2 tahun karena harus melewati beberapa program yang harus dilakukan, kayak tadi program pastoral, stasi lingkungan, terus paroki. Harus ya 4 tahun itu sudah cukup. Paling cepat ya? Itu paling cepat ya 4 tahun ya. paling cepat. Kalau orangnya cerdas ya. Kalau orang biasa-biasa gimana? Kalau biasa-biasa ya ada ya Yang paling lama sampai berapa tahun Mas? 12 Semester 12 itu berarti kuliah selama 6 tahun. 6 tahun semester 12 Ada yang sampai 6 tahun. ya. Jadi itu teman-teman, bagi yang mau masuk ke Widya Yuwana harus tahu kira-kira kuliahnya seperti itu. Ya, kemudian kita juga pengen tahu ke kampus yang dari Malang itu gimana sih? Kita dengarkan ya dari Mas Chandra. Kalau STPB Malang itu yang pertama itu kelebihannya di bawah naungan Kementerian Agama, langsung di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, kalau di bawah Kemenag itu mungkin pada waktu kuliah banyak mendapatkan beasiswa, Mas. Jadi beasiswa itu selalu ada. Selalu ada ya? Saya pada waktu bayar semesteran itu bahkan setengah lebih dari semester yang saya jalani itu mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama, dan itu langsung masuk ke rekening kita masing-masing, tapi melalui kampus, dikoordinir melalui kampus. Itu tidak dipilih mahasiswa yang perlu surat keterangan dari ini, enggak, karena mahasiswa juga tidak banyak. Ya, jadi semuanya masuk 100% ya. ya? Sementara yang anak-anak prodi pelayanan pastoral kan mereka sudah dibiayai dari pasti Betul. itu yang PPAK. Tapi kalau yang program prodi pastoral yang S2 itu tidak ada beasiswanya. Jadi semua yang bayar Mandiri ya? mandiri. Ya kebetulan Mas Chandra ini adalah S2 juga dari IP Malang ya. Di Malang. Jadi kalau kami ini masih yang S1-nya, ini masternya ini sampai S2-nya. Cuma S2-nya biaya sendiri. Iya sendiri. Ya, S2-nya nggak ada beasiswa. Tapi S1-nya sebagian besar beasiswa. Kelebihannya itu juga S2 itu kelebihan juga ya. Dari yang Madiun tadi belum ada ya? Belum ada. Cuma Masih sudah bisa. rencana sih. Tapi kalau yang di Malang ya sudah ada S2 ya. Nah, di Malang itu 3 prodi, PPAK, itu guru agama, pelayanan pastoral, dan S2 pastoral. Itu kampusnya beda-beda, Mas. Oh, enggak jadi satu ya? Enggak. Yang S2 dengan S1-nya PPAK itu mungkin berdekatan, tapi yang pelayanan pastoral itu digabungkan. Jadi satu dengan Pak Luhur. Itu. Terus apa lagi ya? Mungkin ya di IP ini sekarang gedungnya sudah dibangun, dan fasilitasnya sudah lengkap. Kalau mau olahraga itu bisa di pelayanan pastoral, untuk musik itu bisa di PPAK, ruang band dan lain sebagainya. Kemudian ruang kelas semuanya ber-AC, ruang dosen dan lain sebagainya semuanya sekarang sudah ber-AC. Tapi ya juga baru-baru aja. Masih baru ya? Aja, ya. Mas Chandra nggak ngalami ya? Saya masih S2 dulu di sana itu dalam proses. Masih dalam proses. Sempat ngalami nggak sih? Sebelum lulus mungkin? Kalau
ruang kelas ber-AC itu sempat. Oh, sempat ya. Untuk pembongkaran gedung sekretariat, kemudian ruang-ruang dosen. Saya kan dulu juga pernah kerja di sana. Pernah nyambi kerja pas kuliah Saya S2 sekaligus kerja di sana. Itu gedungnya masih lama, belum ada AC-nya. Sekarang sudah dibenahi. Ya, terus sama seperti Widya Yuwana Madiun, kita bisa menjadi guru agama, juga bisa menjadi katekis, pastoral, kemudian bisa juga menjadi guru agama, bekerja bisa di Kementerian Agama, bisa di sekolah-sekolah sebagai guru swasta di sekolah Katolik, atau mendaftar sebagai PNS di sekolah-sekolah negeri. Kalau kekurangannya sih, menurut saya lahannya kampus itu kecil. Oh, Iya. lahan kampus yang mana kan ada Yang PPAK, yang punya saya sendiri ya. Itu S1-nya ya. tidak terlalu besar, kecil. Jadi pembangunan gedungnya itu ke atas. Lahan parkirnya juga sempit kalau buat kegiatan apa-apa. Olahraga di situ nggak bisa. Kalau olahraga harus ke pelayanan pastoral. Kemudian akreditasi kampusnya mungkin Akreditasi sekarang B. Dulu waktu saya masuk itu masih C. Tapi banyak dosen yang sudah diganti sekarang. oh gitu. Iya, perombakan total. Jadi sehingga paling B ya. Iya. Semua prodi B. Iya. Jadi kayak Mas Andra ini bisa PNS juga ya? Bisa. PNS-nya kita bisa, kalau dari itu bisa PNS melalui Depak, bisa melalui daerah-daerah sebagai guru agama. Mungkin dari Widya Yuwana dan Sarana Agama juga demikian. Iya, iya. Keunggulannya kita kalau kuliah jurusan agama itu Keunggulan secara umum yang dimiliki Widya Yuwana semuanya. sampai ke Jogja mungkin ya. Iya. Jadi bisa daftar PNS sejauh akreditasinya B ke atas. Ada lowongan juga. Yang penting itu. Formasi juga karena selama ini formasinya ya sebagian besar luar Jawa. Di Jawa ada cuma ya nggak sebanyak yang di luar Jawa. Terbatas ya. Ya, karena basicnya yang Katolik paling banyak kan di luar Jawa. Iya. Itu basicnya. Itu akreditasinya B, kemudian paling cepat kalau mau menempuh S1. S1 tahun? itu 5 tahun. 5 tahun. 5 aja? tahun karena KKN-nya itu 1 tahun. Oh iya, karena nggak pelajar, nggak kuliah 1 tahun ya. Ya, itu nggak tahu sebagai keunggulan atau kekurangan. Kalau kita diambil nilai positifnya ya keunggulan. Tapi kalau Iya, kita tentang mengeluh tahunnya ya, Cuma kalau kalau baru 1 tahun ya. Tapi kalau bagi saya sendiri itu ya dijalani aja lah. iya, Pengalaman ya dibentuk salah satu keunggulan aja. iya. Karena 1 tahun pun nggak sia-sia ya. Tahun kita praktek, Belajar. toh selisihnya juga nggak terlalu. Kecuali kalau mereka yang mahasiswa abadi. Loh, iya. Banyak Kalau juga. kalau di Widya Yuwana tadi paling lama 12 semester. Artinya 6 tahun ya. Iya. Kalau di IP kan paling cepat 5 tahun. Iya. Nah, itu yang paling lama itu berapa Mas? Yang sampai tahu? Kalau di itu dibatasi, Mas. Jadi kalau sudah 14 semester itu harus keluar. 14. Iya. Sama-sama. Ada yang sampai 14? Ada. Teman saya itu. Tapi bukan bermaksud melecehkan ya. Cuma ya Ada. kenyataan itu Kenyataan. seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kuliah ya kuliah serius. Ada Ada ya. sampai 14 semester. Kalau 14 semester sudah nggak bisa. Berarti mau nggak mau harus Itu diselesaikan. memang dasar dari mahasiswa sendiri yang malas. Biasanya itu pada waktu skripsi nggak Iya, mengerjakan itu biasanya. Bener. Kalau perkuliahannya mungkin sudah beres, tapi skripsi itu kalau belum beres kan nggak bisa itu. Terus ada ujian negara juga. Ujian negara. Ujian negara. Jadi kalau skripsi beres, tahap berikutnya harus ikut ujian negara. Tapi hanya mata kuliah tertentu saja. Mata kuliah pokok. Oh, karena dia ikut ke Kemenak ya mungkin. Ya, karena Sehingga itu harus. benar, jadi pengawasnya juga langsung dari sana. Tapi yang menguji dosen di situ. Itu kalau enggak misalkan lulus skripsi wis beres semua ya, mata kuliah oke, Iya. skripsi oke. Kemudian ujian negara itu Ujian negara itu minimal nilainya harus B. Kalaupun ada C itu kalau nggak salah minimal 2. Tapi kalau C-nya C-nya ada 3 itu
harus ditunda tahun berikutnya lagi Oh. untuk ujian negara. Walaupun skripsinya sudah selesai, Walaupun skripsi kalau sudah ada yang juga kasihan juga ya. Kasihan ya. Kalau sudah semester 14 tinggal itunya tok nah. ujian Kasihan ya. negara itu. Jadi kita masuk ke ruangan dosen masing-masing diuji secara lisan, Mas. Oh, lisan. Bukan Nggak boleh buka tertulis. buku. Bukan. Jadi itu dijadwal, kemudian setengah mahasiswa itu pagi, setengah mahasiswanya sore, kemudian masuk ke ruangan dosen masing-masing. Mata kuliah juga nggak semuanya diujikan. Berapa mata kuliah, Mas? Berapa ya? Kalau nggak salah 5. 5. Kitab suci, katekese, liturgi, yang pokok-pokok itu aja. Ya, ya. Mestinya sudah ngelontok ya Iya. selama 5 tahun ya. Tahu. Ada ujian negara itu juga. Ya, ya. Jadi kalau skripsi selesai ya belum aman, Ah, harus menyelesaikan tahap terakhir ujian negara. Ujian negara selesai baru terus. jadi itu enaknya kalau ada di bawah naungan Kemenak ada beasiswa. Iya. Walaupun di kampus lain mungkin juga ada ya, cuma kalau Kemenak itu lebih terjamin lah ya, semuanya bisa dapat. Sering. Dan sering. Ya. Jadi tiba-tiba ada pengumuman, dia Ya, dapat langsung mengumpulkan formulir, ternyata uang langsung ke rekening dan wajib melunasi. nah, tapi ingat di penghujung bulan perkuliahan itu ada ujian negara. Ujian negara itu yang Oke. itu harus hafalan kayak kita sekolah semacam ujian nasional itu. Cuma ya nggak tertulis tapi lisan. Bisa. Jadi itu ya, kalau mau kuliah di IPI Malang ya harus tahu itu. Harus siap. Harus siap. Oke. Kemudian yang dari Jogja. Nah, promosi ya. Ya, promosi istimewanya di kampus saya itu Sekolah Dharma Prodi Pendidikan Agama Katolik itu letaknya ya itu di Jogja. Jogja itu kan banyak tempat wisatanya. Tempat wisata, kota pelajar gitu Tempat ya. belajar ya, itu yang pertama. Yang kedua itu letaknya itu kampus saya itu pas di tengah-tengah kota, jadi dekat Malioboro, jadi strategis. Lalu sisi selanjutnya itu banyak beasiswa di sana. Ada bidik misi, ada yang namanya itu di bawahnya bidik misi itu ada Diarkara, beasiswa Diarkara, lalu beasiswa yang namanya Cerdas Humanis, Cerbum. Itu beasiswa tingkat universitas. Lalu di tingkat kampus juga itu ada, yaitu beasiswa SKS, per SKS. Beasiswanya itu diajukan untuk mahasiswa yang membutuhkan. Nah, syaratnya itu kita tuh cuma simpel, ngisi formulir, habis itu ikut bakti kampus selama berapa jam gitu, habis itu udah Di kampus itu apa? Nyapu atau nyapu, bersih-bersih kampus atau apa gitu. Itu syaratnya untuk dapat beasiswa SKS per semester itu. Lalu fasilitasnya ya cukup lah, meskipun tidak berhasil seperti punyanya Mas Anta itu, tapi cukup. Widayana dan Malang sudah berhasil. Ya. Seenggaknya tapi ada kipas lah ya minimal. Ada kipas, tapi kalau perpustakaan sudah berhasil. Oke. Bagusnya Secara berhasil. berhasil, buku-bukunya itu lengkap. Nah, itu lengkapnya itu karena kampus saya itu ada perpusnya. Terus di kampus K1 itu, kampus 1 dan 2 itu kampus 1 di Rican itu ada perpus. Lalu di kampus 3 di Paingan itu ada perpustakaannya. Lalu di kampus teologi itu ada perpustakaannya juga. Ada 3 kampus ya berarti. Ini baru. 3 kampus itu 3 kampus itu tapi beda-beda kan, di bawah universitas ada banyak jurusan. jadi Sanata Dharma itu berbagai jurusan ya. ada mulai dari pendidikan matematika dan lain sebagainya, teknik juga ada, teologi juga ada perpusnya. Nah, kalau misalkan perpusnya itu kurang, nah di kampus kami itu juga dekat dengan perpustakaan Kolsani. Nah, Apa itu? perpustakaan Kolsani itu di dalamnya itu perpustakaan yang menyimpan buku-buku kayak katekisme, buku gereja gitu lah. Kan bukan punyanya kampus. Bukan, Punyanya itu siapa itu? punyanya Puskat, tapi saya kurang tahu. Tapi letaknya deket. Dan itu
bisa apa-apa, nggak apa-apa. diperbolehkan ya. Diperbolehkan, bisa diakses untuk mahasiswa. Oke. Itu. Apalagi ya? Kemudian Nah, ya lalu ini kalau saya menurut saya sendiri sih dosennya itu apa ya? Cerdas gitu loh, maksudnya ya semua dosen itu pintar lah, namanya dosen. Tapi kalau menurut saya itu kayak ngajarnya itu enak gitu loh. Jadi ya terus care juga. Misalkan kalau ada mahasiswanya yang nggak punya uang, nggak punya uang, tinggal ngomong dosen, ngomong tinggal keluarnya apa, dipinjemi bukan dikasih, dipinjam. Jadi dosennya itu juga tahu lah mahasiswa seperti apa. kalau semua mahasiswa pinjam dosennya torok nah. Ya iya, itu nanti urusannya itu waktu ujian akhir itu. Itu. Iya. Itu kelebihannya. Biasanya enaknya buat ngajar terus itu. Terus apa lagi ya? Akreditasi. Oh, akreditasi. Kalau akreditasi A. Akreditasi di universitas saya, di prodi saya itu A. Baru diakreditasi, baru diperbarui itu bulan Januari. Ya ini bulan Maret. Bulan ini tanggal ini. Oh, tanggal 25 Maret sampai 25 Maret lagi 2026. Akreditasinya. Itu Akreditasinya A. ya beasiswanya enak. Oh iya, relasinya juga. Relasi antar angkatan itu juga baik kalau menurut saya sendiri. Jadi mereka tuh kayak nggak pelit ilmu gitu, nggak pelit ilmu. Kalau misalkan saya nggak tahu, misalkan bisa tanya ke kakak tingkat, bisa gini sharing gitu. Kayak contohnya itu kayak skripsi apa tugas-tugas yang praktek-praktek itu, saya banyak konsultasi ke kakak tingkat daripada ke dosennya itu. Nah itu relasinya antar angkatan tuh baik. Itu paling cepat berapa tahun kuliah di sana? Paling cepat tuh 4 tahun paling cepat. Itu pun kalau anaknya yang pintar dan tekun. Kemudian Kalau normalnya itu ya pas setengah. jarang ya yang 4 tahun lulus itu. Jarang. Tapi karena di kampus kami ada program namanya skripsi payung, itu bisa mempercepat. Jadi dosennya juga ngejar, terus mahasiswanya juga harus dituntut untuk selesai pada deadline itu, jadi cepat. Dan ngerjainnya juga berkelompok pada skripsi payung. Skripsi payung itu temanya hampir Sama ya? hampir sama. Judulnya sama. Judulnya sama, cuma tempat penelitiannya beda gitu. Tuh. Paling lama ya ada yang sampai 12 semester, tetap ada lah. Semua kampus mungkin ada. Ya. Tetap punya, tergantung Itu niat dari diri masing-masing mahasiswanya, mau lulus cepat atau lulusnya lama. Gitu ya. Iya. Oke, jadi itu teman-teman perihal suka duka, kemudian spesifikasi kampus dari IPI Malang, Widyayana Madiun, dan Sanata Dharma Yogyakarta. Masih ada banyak kampus-kampus jurusan guru agama Katolik di Indonesia ini, dan 3 kampus ini adalah beberapa dari antaranya. Kemudian yang kami sampaikan ini juga mungkin tidak menjelaskan secara umum. Jadi apa yang benar-benar kami rasakan, yang dirasakan teman-teman ini selama menjalani kuliah. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, jika kalian ingin kuliah menjadi katekis atau guru agama, bisa browsing di website kampus masing-masing. Jadi ada ya, website kampus masing-masing. Nanti kalian bisa mencarinya sendiri, dan apa yang kami sampaikan mungkin bisa membantu membuka wawasan kalian. Dan yang jelas, menjadi guru agama atau katekis sangat dibutuhkan di masyarakat. Di lulusan jurusan agama ini jarang kali diminati. Mungkin bisa menjadi
pilihan yang tepat jika kalian mau bersaing di dalam dunia pendidikan atau dunia pekerjaan. Ya, mungkin itu sih. Dan di semua kampus banyak beasiswa. Jadi jangan khawatir kalau kalian memiliki niat yang besar untuk kuliah, cuma terhalang masalah biaya. Jadi di jurusan agama itu banyak sekali beasiswa-beasiswa, entah dari Kemenak, Depak, entah dari paroki-paroki, atau dari relasi yang dimiliki kampus. Jadi jangan khawatir masalah biaya perkuliahan. Jadi itu sih. Jika secara umum, ya jadi kalian harus siap ada praktek pastoral, ada perkuliahan efektif yang harus ditempuh. Mungkin itu, ya. Ada yang mau menambahi lagi mungkin? Dari IPI Malang ada lagi? Ya, dari saya harapan mungkin. Oh iya iya, nggak apa-apa, silakan disampaikan. Harapan kami, lebih khususnya para guru agama dan katekis ini, semoga di tahun-tahun berikutnya ini semakin banyak panggilan dari anak-anak yang mungkin bersedia untuk kuliah di jurusan agama, karena sekarang semakin menurun jumlah mahasiswa baik IPI, baik Widya Yuwana maupun Dharma. Minatnya itu semakin kecil. Padahal itu pekerjaan yang juga cukup menjanjikan juga. Menjanjikan dan mulia. Ya, mulia juga, bisa terjun di stasiun dan sebagainya ya. Mungkin dengan promosi-promosi ini semakin banyak anak-anak yang berminat sekolah di jurusan agama Katolik. Itu mungkin. Ya, oke. Terima kasih Mas Chandra. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Mungkin dari Jogja dan dari Madiun, atau mungkin sudah terwakili oleh Mas Chandra? Sudah terwakili. Sudah terwakili ya? Sudah terwakili. Anta? Saya saran pada anak-anak muda supaya meskipun biasanya anak-anak muda itu takut ketika kuliah atau tidak ada biaya kuliah, ya beranilah untuk mengambil tindakan. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau saya jujur, saya adalah dari keluarga yang kurang mampu, tapi karena saya niat, maka Tuhan memberikan jalan, dan akhirnya sekarang ini saya bisa kuliah, biaya hidup semua ditanggung oleh donatur yang membiayai saya. Tapi ingat, yaitu semuanya pasti ada niat dan ada tekad, pasti ada jalan. Tuhan akan membuka jalan untuk hambanya yang mau bekerja. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Itu salam dari NS Katekis. Kalian silahkan daftar menjadi katekis atau guru agama Katolik. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Matur suwun.